Halo guys, balik bersama gua Firman di Putra Santoso yang selalu akan memberikan edukasi mengenai investasi dan keuangan kepada Anda. Nah, jadi topik kita kali ini cukup baik dibicarakan sama masyarakat, yaitu mengenai properti. Kenapa baik kayak gitu? Karena gua akhir-akhir ini tuh banyak banget dengar orang tuh cerita tentang beli rumah, tentang rumah naik atau harga tanah mulai naik. Dan kalau kita lihat sejarahnya, itu pasar properti itu tertinggi di tahun 2012 sampai 2013. Waktu itu harga properti itu di puncak atau melesat pada saat itu setelah krisis 2008 kan. Nah, di sini gue akan ngasih tahu kalian, mengedukasi kalian tentang gimana sih properti ini, pasar properti ini bekerja dari pengalaman gue, dari riset gue. Dan di sini gue juga akan ngasih tahu stigma orang-orang yang bilang, ayo cepat beli properti harga naik. Menurut gue pribadi, tiap market punya cycle-nya dan kita nggak perlu buru-buru. Misalnya kita mau beli properti, balik ke kita sendiri tujuannya untuk apa dan kondisi kita seperti apa. So stay tune, dengerin sampai habis, kita akan bahas satu-satu. Nah, ini kalian harus tahu dulu ketika ingin beli properti itu, kalian harus tahu tujuannya untuk apa. Itu pertama, semua investasi apapun itu tujuannya untuk apa? Untuk tinggal. Bisa jadi untuk tinggal, untuk investasi, untuk kita sewa, untuk dijadikan bisnis dan macam-macam lainnya. Jadi ada banyak banget fungsi properti ini. Kalian tinggal tentuin aja tujuan kalian pertama mau apa. Tapi sebelum kita membeli atau ingin menjual, kita harus tahu namanya cycle-nya dulu. Jadi kita harus tahu marketnya properti dulu nih. Jadi properti itu dibagi jadi 4 fase. Fase pertama itu adalah fase recovery. Di fase pertama ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli properti. Kenapa? Karena jumlah vakansi menurun, tapi nggak ada pembangunan. Nah, itu saat yang tepat kita untuk membangun properti. Market properti ini itu tidak bisa dijadikan yang mempengaruhi itu banyak faktornya di daerah tersebut. Contoh misalkan di market properti di daerah Bandung sama di daerah Tangerang tuh beda. Bahkan beda kota, beda kabupaten aja beda gitu kan. Jadi memang perlu riset yang mendalam mengenai properti suatu daerah tersebut. Nah, di situ artinya mulai apa nih? Orang udah mulai nyari tempat tinggal, udah mulai ada demand di situ. Tapi tidak ada pembangunan. Nah, mereka butuh tempat tinggal. Nah, itu fase 1. Ini waktu yang tepat untuk membangun properti atau membeli properti atau mencari peluang properti yang mungkin lagi murah gitu. Itu banyak banget di fase 1. Ke fase yang kedua, fase ekspansi. Nah, di situ tetap orang pengen nyari tempat tinggal, vakansinya menurun, tapi ada pembangunan. Nah, di situ orang mulai aware tuh, oh iya daerah sini ada pembangunan, oh daerah sini ada pembangunan. Jadi orang terbawa emosi di situ, orang pengen nyari properti, entah tujuan untuk apa gitu kan. Udah terbangun rasa awareness-nya. Kalau ini pembangunan lagi tinggi-tinggi banget nih, jadi dia lihat di sekeliling mereka di daerah tersebut tuh lagi ada pembangunan gede-gedean. Nah, di situ fase ekspansi. Di situ orang tuh mulai dibawa isu-isu soal harga properti naik apa segala macam. Jadi supaya orang emosi terbeli untuk beli properti. Fase ekspansi ini harganya naik gila-gilaan sampai peak itu fase ekspansi. Kenapa begitu? Karena banyak pengguna properti itu tujuannya beda-beda. Ada yang tujuannya cuma untuk maklar atau misalkan perantara gitu. Gue mau jualin properti A, ada tangan keberapa gitu. Jadi itu yang buat harga itu naik terus. Misalkan udah kebeli nih, misalkan saya mau beli rumah 1M. Saya beli 1M, terus tiba-tiba 2 bulan 3 kemudian, tiba-tiba di 1,3M. Ada lagi yang beli 1,3M. Dijual lagi 1,3M, tiba-tiba naik jadi 1,6, dijual lagi 1,6. Dan itu fase ekspansi. Di situ harga properti itu naik cepat. Kita masuk ke namanya fase hyper supply, fase ketiga. Nah, itu di mana orang kan pengen pembangunan aja terus gitu kan. Di situ udah mulai tuh tingkat kekosongannya makin tinggi. Tadinya tingkat kekosongannya menurun, ya kan, sekarang tingkat kekosongannya tinggi. Pembangunan
makin banyak lagi, orang malah makin membangun lagi, udah kekosongan yang makin meningkat, ditambahlah pembangunan, makin banyak kosongnya kan, daya beli masyarakat di properti itu mulai menurun. Jadi fase ketiga ini sisa-sisaannya, dan pada saat itu harga properti mulai menurun pelan-pelan. Walaupun sebenarnya secara garis besar harga properti itu cenderung naik. Sepengalaman gue, kalau misalkan kita beli di harga peak sama harga yang nggak bottom, harga di bawah banget, itu gapnya bisa kurang lebih 40%. Jadi menurut gua itu sangat worthy untuk ditunggu, walaupun sebenarnya cenderung naik, cuman 40% lumayan menurut gue gitu. Nah di fase 3 ini tadi begitu, jadi fase 3 itu udah kebanyakan properti tapi tetap ada pembangunan, sehingga mereka bingung jualinnya kayak gimana. Karena mereka sebenarnya membangun itu menggunakan utang biasanya, pakai bank, mengakuisisi pakai bank, beli pakai bank. Walaupun ada juga yang cash ya, cuman rata-rata developer ataupun investor juga mereka pakai bank. Dan gak ada yang ngisi, dan harganya sudah terlalu mahal, jadilah resesi. Itu fase keempat. Nah jadi di fase resesi ini udah bukan harga emosi lagi, di situ udah tinggal penyelesaian aja properti-propertinya, fase-fase penyelesaian, udah mau finishing lah ibaratnya gitu, dan kekosongannya itu makin banyak. Nah jadi itu 4 fase properti yang kalian harus pahami ketika kalian ingin melakukan sesuatu di properti, entah mau beli, jual, invest, buat bisnis, dan lain-lain. Dan itu range-nya itu sepengalaman gua dan yang gua riset itu sekitar 7-9 tahun sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat tapak tilas, itu pertama kali peak banget itu 2011, 12, 13 awal. Dan itu udah gua dari riset dari mana? Dari saham-saham properti, lebih jelasnya lebih enak. Dari 2012, 11, 12, 13 itu harga properti melesat jauh tinggi banget. 17, 18, 19 itu mulai masuk ke recovery sebenarnya. Mau masuk ke recovery. Itu udah bottom banget itu di 17, 18, 19. 20 apalagi corona lebih bottom lagi. Recovery itu dimulai pas di akhir 2020. Terus ada corona itu udah recovery sih. Menurut gue ini udah masuk fase recovery. Tapi ingat, kalian tujuannya apa pertama? Dan kalian harus sadar kondisi keuangan kalian. Nah, abis ini gue akan jelasin pertimbangan-pertimbangan ketika kalian mau beli properti. Oke, jadi pastikan tujuan kalian udah tahu dulu mau beli properti untuk apa. Akan jelasin apa sih pertimbangannya yang kalian perlu ketahui ketika kalian ingin membeli properti. Soal harga, pastinya ya. Kita kapan harus tahu jual dan beli itu dari harganya, harga murah apa mahal. Kalian bisa riset, survei di daerah kalian sendiri. Kalian bisa tanya di sekitar kalian, harga tanah berapa, banyak rumah dijual apa enggak. Kalian harus pertimbangin properti daerah mana yang mau kalian beli, ya kan, harganya berapa, itu harga wajar apa harga emosi, ya kan, lihat marketnya. Jadi sebenarnya mereka yang punya properti tersebut ya mereka ngasih harga terserah mereka gitu kan. Ketika kalian ingin beli properti itu pastikan Anda sadar bahwa Anda terikat dengan properti tersebut ketika ingin ditinggali ya, karena mayoritas orang tahunya mungkin beli properti untuk tinggal ya. Nanti gue akan jelasin juga untuk invest. Nah untuk tinggal dulu, untuk tinggal ini kalian harus hati-hati memilih properti. Kalian itu ingin membeli properti itu untuk jangka panjang banget, untuk tinggal 15 tahun, 20 tahun. Karena kalian terikat dengan properti tersebut. Apalagi kalian yang membelinya pakai KPR. Itu kalian terikat dengan bank selama 15-20 tahun. Dan harus pertimbangan adalah akses. Misalkan kalian beli di daerah Cikampek gitu kan, tapi kalian kerja di Jakarta gitu. Kalau menurut gue pribadi secara keuangan itu akan boros di operasional dan capek. Solusi dari gue untuk tinggal yang punya pemikiran seperti ini, kenapa kalian nggak sewa aja tinggal di Jakarta? Karena basically kalau untuk tinggal gue lebih better ke sewa, karena gue pribadi kita harus tahu kondisi finansial kita gitu loh. Gue merasa lebih bebas ketika sewa, karena pas itu karena belum berkeluarga. Tapi ketika ingin mereka yang sudah berkeluarga atau mereka ingin punya keluarga, better kalian sih sebenarnya kalau mau tinggal pikirkan akses pekerjaan kalian, operasional kalian juga. Untuk cicilannya, misalkan cicilan itu jangan lebih dari 50%. 30% itu sebenarnya udah
udah maksimal banget. Kalau 50 tuh sebenarnya udah termasuk agak risky ya. 30% itu sih, 30 sampai mungkin 35 sampai 40 lah. Ya 30% sih udah paling aman. Jadi kalau misalnya pendapatan kalian digabung antara istri dan suami 30% untuk bayar cicilan itu masih sehat. Cicilan rumah. Ya itu kalau misalkan untuk kalian untuk tinggal menggunakan kredit. Nah, kalau misalkan untuk cash, nah itu sebenarnya bebas. Mereka mau beli udah nggak ada utang ya kan. Mereka punya privilege punya cash, yaitu lebih enak. Cuman gue punya teori seperti ini. Kenapa kita nggak sewa dibanding beli pakai KPR? Nah kalian tuh tadi terikat sama rumah tersebut, kalian nggak bisa pindah-pindah. Kalau misalkan kalian sewa, ketika sewa itu kalian harus pindah-pindahin barang ketika kalian mau pindah, dan kalian nggak punya kontrol. Tapi secara keuangan menurut saya lebih sehat, karena logikanya kalau misalkan kita harga sewa itu 30 juta misalkan per tahun, kita punya uang misalkan 150 juta, sama ada satu pilihan lagi, lu mesti DP 150 juta, cicilan misalkan 4 juta gitu. Gue pribadi mending sewa. Kenapa? Kita sewa punya 5 tahun, punya waktu 5 tahun. Contoh kita di sewa pertama 30%, 30 juta, ya kan? Kita masih punya 120 juta. Ya, dan 120 juta ini kita bisa invest di instrumen investasi gitu. Kalau kalian tahu nih, kayak kalau misalnya udah tahu, misalkan gue bisa aja naruh 130 juta ini ke reksadana pasar uang, kurang lebih returnnya bisa 6-7%. Kalau 6-7% dari 120 juta itu kurang lebih sekitar 8-9 juta lah. Nah itu kita sudah bisa memenuhi kebutuhan sewa itu 30%. Artinya kalau misalnya kalian punya capital lebih banyak, artinya itu kan sebenarnya kalian bisa sewa selamanya. Contoh misalkan harga sewa 30 juta nih per tahun, kalian punya duit 400-500 juta, yang mending kalian sewa di 30 juta, terus sisanya itu puterin di imbal hasil yang bisa bayar sewanya. Itu menurut saya lebih long lasting. Kalian pertama nggak kehilangan duit kalian yang 400-500 juta itu, investasi yang aman aja, reksadana pasar uang lebih aman, atau nggak nyariin dividen 45% ada banyak, apalagi di masa sekarang. Kalau beli, kalian kalian sudah terikat dengan bank, kalian harus lunasi selama beberapa lama. Karena menurut gue pribadi secara psikologis, memang kalau misalnya kita pakai KPR kredit, kesannya itu kita kalau punya kredit itu memang itu tanggung jawab kita untuk membayar. Kalau misalkan gue pribadi gitu ya punya 500 juta atau 600 juta, gue nggak akan beli rumah, gue mending sewa aja. Contoh gue sewanya 40 juta per tahun. Ya udah gue sewa langsung 3-4 tahun nih, 3 tahun deh. 3 tahun nih, 3 tahun itu misalkan 100 juta deh. 3 tahun 100 juta. Gue punya 600 juta, sisa 500 kan. Nah 500 ini bakal gue taruh ke instrumen investasi yang bisa ngasih imbal hasil 10% aja enough. Jadi gue bisa dapat 50 juta untuk bayar sewa gue. Dan sisanya bisa gue puterin ke bisnis atau enggak ke instrumen investasi lain yang bisa bayar sewanya. Sebenarnya sama aja bayar sewa sama bayar cicilan gitu. Balik lagi ke kondisi keuangan kalian gitu. Jangan memaksakan, karena banyak opportunity itu masih banyak opportunity yang bisa kita cari lah. Kalau menurut gue pribadi kayak gitu, entah mau sewa apa beli. Tapi kalau menurut kalian beli adalah opsi, kalian sudah merasa enough, gue di sini udah mateng, ya why not? Karena gue pribadi belum matang untuk membeli. Cuman gue kalau misalnya untuk beli, gue lebih milih untuk yang invest. Kenapa kayak gitu? Karena ketika kita invest yang bisa ngasilin income gitu, nah income-nya itu bisa bayar sewa kita itu lebih stable menurut gue. Kalian bisa fleksibel mau pindah kemana-mana gitu. Tapi untuk arah ke sana itu butuh memang ilmu atau butuh edukasi, butuh knowledge yang harus sudah sangat berpengalaman. Jangan sampai kita kena namanya debt trap. Tahu debt trap? Jadi debt trap itu adalah kalian kena lingkaran hutang. Biasanya ini normal people ya, beli rumah, oke, kerja di Jakarta nih tapi rumahnya jauh, di Depok misalkan, atau enggak jauh lagi di Bogor. Baru beli rumah di Bogor, murah nih, baru beli rumah di Bogor, blok beli. Akhirnya mereka udah di tahun kedua, tahun ketiga capek, aduh apa beli mobil aja ya, beli mobil lagi, cicil lagi. Nah itu sebenarnya itu tuh yang bikin kenapa orang ngerasa nggak cukup dengan pendapatannya, karena mereka mungkin ya menurut gue itu memaksakan kehendak sih, karena memang
udah perjalanan udah cicilan rumah, cicilan mobil, belum cicilan kartu kredit. Nah di sini literasi keuangannya kurang gitu. Makanya gue bilang menurut gue adalah yang tepat itu ya kita harus perhatiin kondisi keuangan kita, karena properti ini adalah barang yang mahal. Sekali lagi, properti ini barang mahal, bukan barang murah. Atau kita memaksakan, atau kita emosi gitu ketika membeli, kita nggak akan kerasa di awal-awal, pasti jangka panjangnya tuh baru kerasa. Market itu membuatnya seperti itu. Nah, jadi kenapa secara keuangan lebih sehat sewa? Kenaikan pendapatan kalian itu harus dipertimbangkan. Ya kan, kalian kerja di mana? Istri kalian kerja apa tidak? Makanya better kalau misalkan kalian tidak bisa untuk membeli, ya jangan memaksakan. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, menurut gue kesimpulan pasar properti ini pasar yang menurut gue paling random. Karena tiap daerah, tiap wilayah, tiap provinsi, tiap pulau itu tuh benar-benar variasi banget, beda banget, cara mainnya beda, harga-harganya juga beda. Karena memang itu harga adalah harga yang dibuat oleh masyarakat di sekitar situ, harga pasar. Kalian harus tahu daerahnya di mana ketika kalian mau beli, sama kalian harus tahu marketnya sih. Kalian juga harus belajar financial literasi. Ya, jadi kalian harus sadar kondisi keuangan kalian ketika kalian mau beli properti. Jadi selamat kalian yang udah punya properti. Paling itu aja yang bisa gue kasih kalian. Terima kasih. Semoga membantu.